Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa merasakan nikmat dan kebahagiaan pada saat seperti ini. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang bagaimana kenakalan remaja pada saat ini. Izinkan saya memulainya terlebih dahulu. Latar belakang. Masalah kenakalan anak dan remaja di Indonesia terkhususnya pada saat ini menjadi permasalahan yang cukup serius. Maraknya kasus-kasus yang dilakukan remaja dari mulai tawuran antar siswa, pencurian, narkoba, hingga pada sampai seks bebas. Banyak masalah yang pelakunya sendiri adalah siswa usia sekolah ataupun remaja, baik itu perilaku menyimpang maupun perilaku kriminal. Sebagai contoh, misalnya dalam sebuah kasus telah terjadi pengeroyokan anak SMP di Cirebon pada tanggal 4 April 2017, heboh aksi mesum pelajar di Jawa Timur, tertangkap melakukan perbuatan asusila di kamar ganti sebuah mal pada tanggal 19 Maret 2017, yang dimana satu kasus ini menggambarkan betapa menurunnya budi pekerti dan moral anak bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, maju, dan memperlihatkan gejala disintegratif yang meliputi berbagai bidang kehidupan dan merupakan masalah bagi semua institut sosial seperti industri, agama, perkumpulan pemerintahan, keluarga, perkumpulan-perkumpulan, dan pendidikan. Masalah sosial dalam masyarakat itu juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Masalah pendidikan dalam keluarga maupun di sekolah mengenai agama dalam hal ini masih kurang sehingga menjadi refleksi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kitab Surat Ar-Rum ayat 30. Pada diri manusia, terdapat kebutuhan pokok selain kebutuhan jasmani dan rohani, yakni kebutuhan akan keseimbangan dalam kehidupan jiwa agar tak mengalami tekanan. Melalui agama, kebutuhan-kebutuhan itu dapat disalurkan dengan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan syariat. Untuk menghindari dampak negatif dari sifat nakal, seharusnya manusia sadar diri untuk apa dia hidup dan memahami nilai-nilai ajaran Islam untuk menjadi pedomannya dalam melakukan sesuatu, agar sifat-sifat yang dimiliki bisa diarahkan ke sesuatu yang positif dan insya Allah jika dilakukan dengan zikir, sabar, dan tawakal akan berdampak positif. Anehnya, kebanyakan manusia tak menyadarinya karena kurangnya pengetahuan dan keimanan kepada Sang Pencipta, sehingga manusia tidak mengetahui sesuatu yang sangat mendasar dan melekat pada dirinya atas fitrah Sang Pencipta, yaitu nikmat rohani, jasmani, dan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Eka Dewi. NIM saya 17024.101. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah sampai ke tujuan dari makalah kelompok saya, kelompok kami, kelompok 5. Dimulai dari rumusan masalahnya, yang pertama adalah upaya apa yang akan dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai akidah. Yang kedua, apa kendala penanggulangan kenakalan remaja. 3. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja itu sendiri. 4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Lalu setelah itu untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus dalam menanamkan nilai-nilai akidah. 2. Untuk mendeskripsikan kendala penanggulangan kenakalan remaja di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, nun kolami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana pembahasan kami adalah problematika dakwah.
Problematika dakwah sendiri adalah sejumlah permasalahan yang ada, terjadi dan dihadapi oleh pendakwah itu sendiri, yang mana problematika dakwah ini dapat berasal dari diri pendakwah sendiri dan di luar dari diri pendakwah, dan si pendakwah ini harus dapat menyelesaikan permasalahan ini. Kelompok kami ini akan meneliti tentang problematika dakwah yang salah satunya adalah kenakalan remaja. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan khasanah keilmuan dan wawasan keilmuan yang kaitannya tentang upaya penanaman nilai-nilai akidah pada remaja dan upaya menanggulangi kenakalan remaja itu sendiri. Yang kedua adalah secara praktis. Secara praktis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang nilai-nilai akidah sebagai bekal dalam menjalani kehidupan agar nantinya perilaku ini akan menjadi perilaku yang baik dan terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik dengan norma hukum maupun norma agama, dan sebagai bahan untuk menanggulangi kenakalan remaja pada masa sekarang dan menambah pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai akidah dan nilai agama itu sendiri. Baik, terima kasih. Bab yang kedua ini merupakan bab pembahasan. Pembahasan pertama yaitu upaya penanaman nilai-nilai akidah dalam menanggulangi kenakalan remaja. Ada 3 metode penanaman nilai-nilai akidah yang dapat diterapkan, yaitu internalisasi, pembiasaan, dan juga tausiah. Menurut Amirullah Sarbini, bahwa metode penanaman nilai-nilai akidah ada 7. Yang pertama, internalisasi, keteladanan, pembiasaan, cerita, nasihat, penghargaan, dan hukuman. Dalam penanaman nilai-nilai akidah dalam menanggulangi kenakalan remaja juga ada kendala dalam pelaksanaannya. Yang pertama, pengaruh teknologi. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi saat ini menjadi alat perusak remaja saat ini, karena remaja seharusnya dipermudah dalam akses pembelajaran, tetapi mereka menyalahgunakan untuk mengakses website-website yang bersifat negatif dan bertentangan dengan Islam. Yang nomor 2 dari kendala pelaksanaan penanggulangan kenakalan remaja adalah masyarakat. Masyarakat yang kurangnya pendidikan, masyarakat yang minimnya memperoleh pendidikan, serta ketidaktahuan masyarakat akan perkembangan jiwa anak menuju pendewasaan dan terjadinya pembiaran perilaku-perilaku yang menyimpang baik norma agama maupun sosial yang dilakukan oleh anak. Menurut kelompok kami, lingkungan masyarakat merupakan faktor terbesar dari kenakalan remaja. Mengapa demikian? Karena rasa ingin coba-coba yang dilakukan oleh remaja yang mengakibatkan hal-hal yang negatif jika lingkungannya itu tidak baik. Misalkan, merokok. Salah satu anak merokok, maka anak-anak yang lain akan mencoba merokok. Tidak hanya merokok, ada juga mencuri, kemudian pornografi, narkotika, bahkan seks bebas akan terjadi. Nah, poin nomor 3 adalah di sini kurangnya pengawasan terhadap anak. Kurangnya pengawasan terhadap anak baik dilakukan oleh orang tua maupun oleh guru yang menjadi faktor mendidik perilaku dan akhlak pada anak. Di sini jika tidak ada pengawasan, maka anak akan merasa bebas. Jika anak merasa bebas, maka anak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan norma sosial. Menurut dari diskusi kami, kurangnya pengawasan terhadap anak atau terhadap remaja
yang dilakukan oleh orang tua maupun oleh guru maupun di lingkungan sekolah maupun di masyarakat yang tidak ada controlling, maka anak-anak akan mudah mengakses hal-hal yang negatif. Faktor penyimpangan remaja secara umum memiliki dua faktor, yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor kepribadian, faktor kondisi fisik, dan faktor status dan peranannya dalam masyarakat. Faktor kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikosomatis dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan dirinya dengan masyarakat atau dengan lingkungan. Faktor kondisi fisik itu mencangkup cacat atau tidaknya secara fisik dan faktor jenis kelamin. Faktor status dan peranannya dalam masyarakat, ya ini sebagai contoh, seorang anak telah melakukan pelanggaran hukum dan ia sudah mendapatkan sanksi hukumnya dan ia dikembalikan lagi kepada masyarakat. Namun oleh masyarakat ia mendapat julukan atau sebutan ex narapidana. Hal tersebut dapat menyebabkan anak itu melakukan penyimpangan atau kenakalan remaja kembali. Baik, di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan faktor eksternal terjadinya kenakalan remaja. Nah, faktor yang pertama itu kondisi lingkungan keluarga. Nah, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, generasi muda yang orang tuanya disibukkan dengan kegiatan bisnis itu sering mengalami kekosongan batin karena bimbingan dan kasih sayang langsung dari orang tuanya itu sangat kurang. Nah, kondisi orang tua yang lebih mementingkan karir daripada perhatian kepada anaknya itu akan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang terhadap anaknya. Nah, kasus kenakalan remaja yang muncul pada keluarga kaya itu bukan karena kurangnya kebutuhan materi, melainkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, kemudian faktor yang kedua itu adalah kontak sosial dari lembaga masyarakat yang kurang baik atau kurang efektif. Nah, apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang itu kurang berjalan dengan baik, maka itu akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, mudah menoleransi tindakan anak muda yang menyimpang dari hukum atau menyimpang dari norma yang berlaku. Nah, seperti mabuk-mabukan yang dianggap sebagai hal yang wajar, kemudian tindakan perkelahian antara anak muda yang dianggap sebagai hal yang biasa saja. Sikap kurang tegas itu harus kita minimalisir, harus kita tingkatkan menjadi sikap yang tegas, sehingga dalam menangani tindakan penyimpangan perilaku seperti ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas tindakan penyimpangan di kalangan anak muda. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu adalah kondisi geografis, di mana kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya tindakan yang menyimpang dari aturan norma yang berlaku, lebih-lebih apabila individunya bermental negatif. Nah, misalnya melakukan tindakan pencurian dan mengganggu ketertiban umum atau konflik yang bermotif memperebutkan kepentingan ekonomi. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin itu akan mudah memunculkan kecemburuan sosial, dan bentuk kecemburuan sosial ini bisa mewujudkan tindakan perusakan, pencurian, dan perampokan, dan lain sebagainya. Disintegrasi politik itu dapat mempengaruhi jiwa remaja yang kemudian bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang menyimpang. Nah, kemudian faktor yang terakhir yaitu perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Nah, perkembangan teknologi di berbagai bidang, khususnya dalam teknologi komunikasi dan hiburan yang mempercepat arus budaya asing yang masuk, itu akan banyak mempengaruhi pola tingkah laku anak menjadi kurang baik. Lebih-lebih anak tersebut belum siap mental dan akhlaknya, atau wawasan agamanya masih rendah. Nah, sehingga mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dari tatanan nilai-nilai norma yang berlaku.
Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana upaya mengatasi kenakalan remaja. Masa remaja merupakan suatu periode yang syarat dengan perubahan dan rentan munculnya masalah atau kenakalan remaja. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus serta pemahaman dan penanganan yang tepat terhadap remaja merupakan faktor penting bagi keberhasilan remaja di masa yang akan datang dan masa kini. Selain itu, perlu adanya kerjasama oleh remaja itu sendiri, keluarga, orang tua, sekolah, serta pihak-pihak yang terkait agar perkembangan remaja di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya dapat dilalui secara terarah, tepat, serta sehat. Berikut ini adalah solusi dalam rangka penanggulangan kenakalan remaja. Yang pertama, tindakan preventif. Tindakan preventif adalah usaha timbulnya kenakalan remaja. Secara umum dapat dilakukan dengan cara mengenal dan mengetahui ciri umum dan ciri khusus remaja. Mengetahui kesulitannya secara umum dialami oleh para remaja, kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya suatu masalah atau timbulnya bagaimana remaja itu melakukan tindakan tersebut yang sangat merugikan diri sendiri. Berikut ini adalah usaha pembinaan remaja yang dapat dilakukan melalui yang pertama, menguatkan sikap mental remaja merupakan supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, memberikan pendidikan bukan hanya dalam menambah pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, serta etika. Yang ketiga, menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Yang keempat, memberikan wejangan atau nasihat secara umum dengan harapan dapat bermanfaat bagi remaja itu sendiri. Yang kelima, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik remaja dan lingkungan sekitar. Yang keenam, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan, pendapat para remaja yang memberikan pengarahan yang positif bagi remaja dan lingkungan sekitar. Yang ketujuh atau yang terakhir, memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial, keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja dan sebab apa yang membuat remaja itu melakukan kesalahan tersebut. Berikut adalah beberapa upaya yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kesimpulan upaya dalam menanamkan nilai-nilai akidah. Yang pertama dapat dengan menggunakan metode internalisasi, pembiasaan, dan hukuman. Yang pertama, internalisasi dilakukan dengan pembelajaran di sekolah, ditambah dengan tambahan kajian Kitabul Imam dan Qoloqoh, kajian HPT atau Himpunan Putusan Tajrih, dan juga dengan pembiasaan melakukan ibadah dan rangkaian kegiatan positif. Yang kedua, pembiasaan dilakukan dengan pengkondisian remaja dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan selama 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Pengkondisian dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif akan menghindarkan melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang memicu munculnya tindakan yang melanggar norma, baik norma agama, hukum, maupun norma sosial. Yang ketiga, hukuman memberi efek jera pada agar tidak melakukan tindakan kenakalan lagi dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Menekan keberamaian para remaja yang melanggar agar tidak berniat ataupun melakukan perbuatan yang menjadi larangan. Kendala dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja ada 3 faktor. Yang pertama, pengaruh teknologi merupakan pintu masuknya budaya dan norma-norma baru ke Indonesia. Remaja terpengaruh dengan budaya baru yang negatif seperti pergaulan bebas, budaya orang-orang barat yang sangat bertentangan dengan budaya orang Indonesia. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Pengaruh yang disebabkan oleh lingkungan memiliki pengaruh besar. Timbulnya rasa ingin coba-coba berawal dari satu remaja yang merokok akan mempengaruhi teman lainnya untuk mencoba merasakan rokok. Bukan hanya masalah rokok, hal seperti ini juga terjadi pada permasalahan mabuk minuman keras, pornografi, dan juga kenakalan-kenakalan lainnya.
Yang ketiga, kurangnya pengawasan pada remaja. Peran penting pada guru dan orang tua yang kurang memberikan pengawasan, membiarkan para remaja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Ketika di lingkungan rumah, orang tua mengawasi pergaulan anak, orang tua kurang mengawasi kemana anak bermain. Dengan anak bermain berakibat anak ketika berada di luar pengawasan sekolah, maka dengan mudah mengakses atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma. Sekian dari saya, terima kasih. Bagian penutup. Berdasarkan dari keseluruhan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Upaya dalam menanam nilai-nilai akidah. Yang pertama, dapat menggunakan metode internalisasi, pembiasaan, dan hukuman. Internalisasi dilakukan dengan pembelajaran di sekolah, ditambah dengan tambahan kajian Kitabul Iman, dan Khalaqah kajian HPT, himpunan putusan tarjih, dan juga dengan pembiasaan, melakukan ibadah dan rangkaian kegiatan positif. Yang kedua, pembiasaan dilakukan dengan pengondisian remaja dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan selama 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Pengondisian dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif akan menghindarkan melakukan aktivitas atau kegiatan yang memicu munculnya tindakan yang melanggar norma-norma, baik norma agama, hukum maupun norma sosial. Yang terakhir, ketiga, hukuman memberi efek jera pada agar tidak melakukan tindakan kenakalan lagi dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Menekan keberanian para remaja yang melanggar agar tidak berniat ataupun melakukan perbuatan yang menjadi larangan. Selanjutnya, kendala-kendala dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja. Ada 3 faktor. Yang pertama, pengaruh teknologi merupakan pintu masuknya budaya dari norma-norma baru ke Indonesia. Remaja terpengaruh dengan budaya baru yang negatif seperti pergaulan bebas, budaya orang-orang barat yang sangat bertentangan dengan budaya orang Indonesia. Yang kedua, lingkungan masyarakat sekitar. Pengaruh yang disebabkan oleh lingkungan memiliki pengaruh sangat besar. Timbulnya rasa ingin coba-coba, berawal dari satu remaja yang merokok, mempengaruhi teman yang lainnya untuk mencoba merasakan rokok. Bukan hanya masalah rokok, hal seperti ini juga terjadi pada permasalahan mabuk, minum keras, pornografi, dan juga kenakalan remaja lainnya. Yang terakhir, ketiga, kurangnya pengawasan pada remaja. Peran penting para guru dan orang tua yang kurang memberikan pengawasan, memberikan para remaja melakukan lingkungan rumah. Orang tua kurang mengawasi pergaulan anak. Orang tua kurang mengawasi kemana anak bermain, dengan siapa anak bermain, berakibat anak kita dengan mudah mengakses atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma.